Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Mubarak, mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuron Jember, Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa, kelas 3A1. Saya dari Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam video kali ini saya akan membahas 5 hal tentang anak tunanetra sebagai video tugas mata kuliah pendidikan anak tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Sugiartati. 5 hal yang ingin saya bahas di sini nanti adalah yang pertama yaitu definisi anak tunanetra, yang kedua identifikasi, yang ketiga klasifikasi, yang keempat kriteria, dan yang kelima karakteristik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan materi pada hari ini, yaitu yang pertama tentang definisi anak tunanetra. Definisi adalah batasan suatu fakta, objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat kajiannya. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Nah, untuk tunanetra merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi tunanetra yaitu seseorang atau individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Para ahli mengatakan tunanetra adalah berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang secara normal atau optimal, baik secara ringan, sedang, ataupun berat, untuk melihat bayangan benda dan aktivitas sehari-hari. Para ahli sudah mengungkapkan kategori tunanetra seperti itu. Dalam proses pembelajarannya, anak tunanetra ini membutuhkan pelayanan ataupun perlakuan khusus, karena lebih cenderung menggunakan pendengaran, perasaan, perabaan, penciuman. Nah, jadi anak tunanetra dalam metode pembelajarnya itu memerlukan perhatian khusus. Nah, karena ya itu mempunyai keterbatasan penglihatan. Nah, yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah menentukan atau mendapatkan identitas seseorang. Jika dilihat dari anatomi, fisiologi, dan struktur fungsi organ, tunanetra adalah rusaknya atau terganggunya fungsi penglihatan. Tunanetra secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara medis. Hal ini biasanya berkaitan dengan penyakit atau kelainan pada mata dan biasanya ini membutuhkan pengobatan. Itu secara medis. Dan untuk yang kedua secara estetis optometris. Ketunanetraan dapat diartikan sebagai kerusakan atau terganggunya fungsi penglihatan sehingga menyebabkan bola mata ini terlihat kurang bagus dan membutuhkan alat bantu visual. Itu untuk identifikasi. Untuk yang ketiga yaitu klasifikasi. Klasifikasi adalah proses penggolongan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan ataupun perbedaan. Tunanetra diklasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, untuk kelompok yang pertama, kelompok yang memiliki penglihatan agak normal namun tetap membutuhkan bantuan alat untuk membaca atau lensa. Jadi seseorang itu mempunyai penglihatan yang agak normal namun dia itu untuk membaca itu dia membutuhkan alat bantu. Seperti halnya kacamata, seperti itu. Yang kedua yaitu kelompok yang mempunyai ketajaman penglihatan sedang ataupun kurang dan ini membutuhkan pencahayaan serta alat bantu untuk membaca. Yang ketiga yaitu kelompok yang memiliki penglihatan pusat rendah dan ketidakmampuan untuk pengalaman melihat akibat kerusakan atau terganggunya penglihatan. Yang keempat yaitu kelompok yang memiliki fungsi penglihatan buruk dan ini juga membutuhkan alat bantu khusus untuk membaca. Untuk yang kelima, kelompok yang termasuk buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat 2 jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf braille. Jadi tidak bisa membaca selain menggunakan huruf-huruf braille. Itu untuk yang buta total. Selanjutnya yaitu kriteria.
Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penetapan atau penentuan sesuatu. Kriteria tunanetra dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kemampuan melihat, kedua kemampuan terhadap persepsi-persepsi cahaya, ketiga kemampuan melihat ketajaman penglihatan, dan keempat saat terjadinya tunanetra. Ya, mungkin saya akan menjelaskan satu persatu. Ya, oke. Kemampuan melihat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu buta total. Buta total itu dibagi menjadi 2, yaitu buta penuh yang tidak dapat melihat juga tidak dapat membedakan antara gelap dan terang. Yang kedua, residual vision. Ini masih memiliki sisa penglihatan dan masih bisa membedakan gelap dan terang. Jadi dia itu tidak bisa melihat, tapi dia itu bisa membedakan antara gelap dan terang. Seperti itu. Yang kedua yaitu low vision, yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Itu low vision. Jadi kalau kita bisa melihat, terkadang ada orang itu melihat sesuatu itu harus didekatkan mungkin atau harus dijauhkan, itu termasuk dari kategori low vision. Lalu low vision itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu light perception, atau bisa membedakan antara gelap dan terang. Nah, ini dia itu bisa membedakan antara saat gelap dan saat terang. Yang kedua yaitu light projection, atau kemampuan atau mampu membedakan gelap terang dan bisa membedakan perubahan cahaya serta bisa menentukan arah sumber cahaya atau datangnya cahaya itu dari mana. Itu yang light projection. Yang ketiga yaitu tunnel vision, atau penglihatan yang hanya bisa melihat bagian tengahnya saja dari objek yang dilihat. Jadi dia itu hanya bisa melihat tengah dari objek yang dilihat. Jadi posisinya berada di tengah-tengah. Itu yang tunnel vision. Yang keempat yaitu peripheral vision, atau penglihatan samping, atau penglihatan yang hanya terlihat pada bagian samping mata. Jadi hanya terlihat pada sisi samping mata. Lalu yang kelima yaitu penglihatan bercak. Penglihatan bercak ini pada bagian tertentu bisa melihat dan pada bagian tertentu tidak bisa melihat. Selanjutnya yaitu kemampuan melihat dari persepsi-persepsi cahaya dibagi menjadi 3. Nah, tadi yang light projection, tunnel vision, peripheral vision, dan penglihatan bercak itu tadi kan termasuk dari pembagian low vision. Nah, sekarang kita ke kemampuan melihat persepsi-persepsi cahaya. Persepsi-persepsi cahaya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tidak adanya persepsi cahaya. Yang kedua, memiliki persepsi cahaya. Dan yang ketiga, dia mampu memproyeksikan cahaya. Kemampuan melihat ketajaman penglihatan dibagi menjadi 4. Jadi kemampuan melihat ketajaman penglihatan seseorang itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, yaitu dibagi menjadi 4 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat ketajaman penglihatan 20/V sampai 20/5V, atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Ini masih relatif penggunaan mata normal atau tunanetra kategori yang normal. Dan untuk tingkat ketajaman 20/70V atau 6/16 meter sampai 6/20 meter, ini termasuk dalam kategori low vision. Untuk yang ketiga yaitu tingkat ketajaman penglihatan 20/200V
lebih atau 6 per 60 meter lebih. Ini termasuk berat, namun dapat melihat atau menghitung jari dari jarak 6 meter. Nah, untuk yang terakhir yaitu tingkat ketajaman penglihatan 0/4V, dan ini termasuk buta total. Nah, jadi untuk yang ketiga ini untuk buta total yaitu memiliki penglihatan 0/4V. Terjadinya ketunanetraan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah saat masih dalam kandungan atau prenatal, yang kedua saat kelahiran atau neonatal, ketiga setelah kelahiran atau postnatal, yang nanti kita akan bahas satu persatu pada video selanjutnya. Yang terakhir yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus tunanetra. Karakteristik adalah nilai-nilai yang berkembang secara teratur atau terhubung sehingga pelaku tersebut menjadi lebih mudah dan menjadi lebih konsisten serta mudah diperhatikan. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya, namun terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Jadi menurut pengalaman pribadi saya itu ketika mengajar anak tunanetra itu sebagian besar dari mereka itu mempunyai pemikiran yang normal. Semua memiliki pemikiran yang normal. Artinya dalam arti sama dengan anak-anak normal pada umumnya untuk masalah pemikiran. Hanya saja yang membedakan yaitu anak tunanetra tidak bisa melihat seperti itu. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra. Di antaranya yaitu yang pertama, karakteristiknya keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa. Jadi keterbatasan penglihatan anak tunanetra itu juga berpengaruh pada proses perkembangan pendidikan. Ya, seperti tidak sama atau tidak sama dengan anak normal pada umumnya. Jadi anak tunanetra mempunyai hambatan. Jadi untuk proses berkembangnya pembelajaran siswa itu agak terhambat seperti itu. Ya, karena anak tunanetra itu untuk belajarnya kan menggunakan huruf braille itu, huruf braille. Sedangkan anak normal kan langsung menggunakan huruf-huruf normal, huruf-huruf abjad pada huruf abjad pada umumnya seperti itu. Makanya di sini dikatakan keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa, itu memang betul sekali. Lanjut yang kedua yaitu kemampuan akademik anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ini yang sudah saya katakan di awal tadi, sebenarnya anak tunanetra itu normal. Pemikiran dalam segi pemikiran, segi akademik. Di sini dikatakan akademik itu sama normal dengan anak lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis mereka dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Semisal anak dengan tunanetra total atau buta total. Buta total itu kan tidak bisa melihat secara total, maksudnya kan seperti itu. Maka dia itu membutuhkan alat bantu membaca dan menulis dengan huruf braille. Jadi anak tunanetra buta total itu membutuhkan alat bantu membaca dan menulis itu menggunakan huruf braille. Sedangkan untuk anak yang low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang besar untuk low vision.